Selamat siang, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu ya, saya Bidan Ririn yang jaga di siang hari ini. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Rina. Mbak Rina. Mbak Rina umurnya berapa, Mbak? Saya tahun ini 20 tahun sih, Bu. Umurnya 20 tahun. Terus alamatnya Mbak Rina mana? Demak, Bu. Alamatnya Demak ya. Baik, ada yang bisa Bidan bantu? Jadi gini, Bu, kemarin kan tetangga saya habis dari rumah sakit itu, Bu. Ya. Kayak dengar itu katanya terkena itu kayak infeksi menular seksual. Itu kenapa ya, Bu? IMS itu apa gitu? Baik, Kok jadi sampai tetangganya katanya bahaya gitu? Iya, tetangganya ada yang terkena infeksi menular seksual Iya. habis dari rumah sakit gitu Iya, ya. gitu. Dan Mbak Rana pengen tahu IMS itu seperti apa gitu ya. Baik, sebelumnya udah pernah tahu, membaca atau mendengar tentang IMS? Belum sih, Bu. Belum pernah ya? Baik, Bu Bidan jelaskan terlebih dahulu ya apa itu IMS. Bisa disimak di sini Mbak Rana. Iya. Untuk Mbak Rina kan belum tahu itu IMS apa. Nah, infeksi menular seksual itu merupakan proses penyakit akibat kontak fisik yang erat antara seseorang dengan orang lain yang penularannya melalui kontak seksual atau yang sebelumnya dikenal sebagai penyakit menular seksual. Jadi penyakit ini penularannya melalui kontak seksual, baik dari berbagai jalur kontak seksual, baik dari oral, anal, atau vagina. Jadi seseorang yang sudah terkena infeksi menular seksual melakukan kontak seksual dengan orang lain, jadi orang lain yang belum terkena nanti bisa terkena. Nah, untuk apa sih tanda dan gejalanya dari penyakit infeksi menular seksual itu? Tanda gejalanya bisa dilihat di sini, ada cairannya yang keluar itu tidak normal. Maksudnya cairan dari vagina bisa gatal, terus warnanya kekuningan, kehijauan, terus ada juga yang berbau dan berlendir. Jadi cairan-cairan yang kekuningan, kehijauan, berbau atau berlendir ini bisa merupakan tanda dan gejala dari IMS. Ada juga sakit pada saat buang air kecil. Nah, ketika seseorang terkena IMS itu kalau pipis itu bisa merasakan sakit gitu. Nah, selanjutnya ada perubahan warna kulit, yaitu terutama di bagian telapak tangan atau kaki. Jadi telapak tangan dan kakinya itu mengalami perubahan warna. Selanjutnya ada tonjolan seperti jengger ayam di alat kelaminnya. Jadi di alat kelaminnya ada tonjolan yang seperti jengger ayam. Tahu jengger ayam kan? Nah, itu kalau ada menonjol di daerah alat kelamin itu merupakan tanda dan gejala dari IMS. Selanjutnya ada sakit pada bagian bawah perut, yaitu rasa sakit yang muncul dan hilang yang tidak berkaitan dengan menstruasi. Jadi rasa sakit yang di perut ini bukan diakibatkan dari menstruasi, akan tetapi ada hal yang lain yang merupakan tanda dan gejala dari IMS sendiri. Nah, selanjutnya ada juga untuk apa saja komplikasi IMS. Nah, komplikasi yang mungkin terjadi antara lain pada masalah kesehatan reproduksinya, termasuk nanti juga berdampak pada infertilitasnya kalau bagi perempuan ataupun bagi laki-laki. Nah, penyakit radang panggul juga menjadi komplikasi dari IMS atau penyakit PID atau nyeri panggul. Nah, komplikasi kehamilan juga dapat disebabkan oleh IMS. Terus ada kanker tertentu seperti kanker serviks dan dubur yang berhubungan dengan HPV. Selain itu ada penyakit jantung dan peradangan pada mata. Nah, jika seorang yang terkena IMS bisa terjadi komplikasi-komplikasi yang Bidan sebutkan tadi gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis IMS. Jadi IMS ini berbagai macam jenisnya. Ada yang disebabkan oleh virus, terus ada yang disebabkan oleh jamur, terus ada juga yang disebabkan oleh protozoa atau ektoparasit. Nah, untuk yang disebabkan oleh virus sendiri bisa disimak di sini ada herpes, terus genitalis, terus kondiloma acuminata, terus selain itu ada infeksi HIV atau AIDS dan hepatitis B dan juga molluscus contagiosum. Selain itu ada juga yang disebabkan oleh jamur,
dihasilkan oleh protozoa dan ektoparasit, yaitu Trichomoniasis, terus Pendiculosis pubis dan Scabies. Jadi bermacam-macam jenisnya, tergantung nanti dari tanda dan gejalanya atau dari perasaan-perasaan yang dirasakan oleh pasien, nanti bisa dikelompokkan ke jenis-jenis IMS tersebut. Nah, ada juga apa sih yang perlu dilakukan untuk mencegah IMS atau tidak tertular oleh seseorang yang sudah terlanjur terkena penyakit IMS gitu ya. Pencegahannya yang pertama, Mbak Rahma bisa menggunakan kondom nantinya kalau punya pasangan. Terus hindari berkontak dengan pasangan. Mbak Rahma belum mempunyai pasangan kan? Belum. Jadi kalau misalnya sudah mempunyai pasangan, nanti harus setia dengan sang pasangan, tidak boleh berkontak dengan pasangan ya. Selain itu, kalau pada pria itu bisa disunat. Nah, sunat ini memang banyak sekali manfaatnya, termasuk pencegahan dari penyakit infeksi menular seksual. Selain itu, hindari berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Misalnya, Mbak Rama sudah tahu, oh orang ini sudah terkena infeksi menular seksual, jadi Mbak Rama jangan mau kalau misalnya tidak mau tertular, jangan mau diajak berhubungan seks melalui oral, anal, atau vagina. Terus membatasi konsumsi minuman beralkohol. Mbak Rahma nggak suka atau suka minuman beralkohol? Nggak suka sih. Nggak suka, alhamdulillah ya. Jadi bisa melakukan pencegahan infeksi menular seksual. Terus selain itu bisa dilakukan vaksinasi oleh tenaga kesehatan. Nah, selain itu ada bahayanya jika terkena penyakit IMS. Seperti tetangga Mbak tadi mungkin sudah mengalami bahaya yang terkena IMS, bisa membuat sakit-sakitan. Terus IMS membuat mandul. Nah, bisa menyebabkan keguguran juga kalau misalnya nanti hamil. Selain itu, IMS bisa merusak penglihatannya, otaknya, dan merusak hatinya. Terus IMS juga bisa ditularkan kepada bayi. Misalnya ibu yang mengandung dan bayinya nanti sampai melahirkan, nanti bayinya kemungkinan bisa tertular oleh penyakit infeksi menular seksual yang sudah diderita oleh ibunya. Nah, selanjutnya dari materi-materi atau penjelasan yang saya jelaskan itu, Mbak Rahma ada pertanyaan enggak? Enggak sih, yang paham. Enggak ada ya. Untuk memastikan Mbak Rahma sudah paham atau belum, saya akan tanya, boleh? Ya, boleh. Untuk tanda dan gejala IMS sendiri itu apa aja? Tapi yang sebutkan itu kayak cairan yang tidak normal di area vagina, kayak gatal, terus kuning, terus gitu ya Bu ya. Iya. Terus katanya itu tadi juga kalau buang air kecil itu kayak sakit gitu. Iya, kalau itu sakit. Iya, terus katanya tadi kayak nanti ada problem di kulit tangan atau kaki gitu ya Bu ya. Iya. Pintar sekali Mbak Rahma, jadi udah tahu ya untuk tanda dan gejala dari penyakit infeksi menular seksual. Nanti kalau misalnya Mbak Rahma sendiri merasakan tanda dan gejala atau ada keluarganya yang bilang keluhannya itu ada tanda dan gejala dari penyakit IMS, nantinya bisa langsung ke tenaga kesehatan gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Saya rasa sudah cukup. Baik, mungkin itu saja dari saya. Nanti bisa dibawa agar nantinya Mbak Rahma bisa membaca lagi dan bisa menambah pengetahuan sendiri. Boleh temannya, keluarganya, boleh dipinjamkan. Terima kasih ya Bu. Kalau gitu saya akan minta dulu. Ya, silakan.